Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan kajian tafsir Ayatul Ahkam. Kita sudah sampai di muhadharah ke-29, hukum yang ketiga. Qal musannifu al-hukmu tsalits, hukum yang ketiga. Ma hiya syurutur raqabah wa 'ala man tajib? Apa saja syarat-syarat budak yang harus dimerdekakan ketika seseorang itu melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, dan harus memerdekakan budak itu diwajibkan bagi siapa? Aujaballahu fil qatlil khata' amrain. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada orang yang telah melakukan pembunuhan yang tidak sengaja, salah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dua perkara. Yang pertama, itqu raqabatin mu'minah. Yang kedua, wadiyatun musallamatun ila ahlihi, yaitu memerdekakan budak yang beriman. Kemudian yang kedua, membayar denda yang diberikan pada keluarga korban. Fa amma raqabatul mu'minah faqad qala Ibnu Abbas wal Hasan la tujzi'ur raqabatu illa idza shamat wa sallat. Adapun budak yang harus dimerdekakan adalah budak yang beriman. Sungguh Abdullah ibnu Abbas dan juga Al-Hasan al-Basri berkata, tidak sah dan tidak mencukupi budak, tidak sah, tidak mencukupi budak yang dimerdekakan itu kecuali apabila dia puasa dan sholat. Artinya dia bukan hanya beriman, tapi beriman dan juga mengamalkan amal yang baik, berperilaku soleh, sehingga dia puasa dan juga sholat. Wa qala Malikun wa Syafi'i wa Abu Hanifah. Al-Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah berkata, yujzi'ul ghulamu was-sabiyyu idza kana ahadu abawaihi muslima. Jadi anak kecil itu sudah dianggap cukup. Jadi anak kecil yang budak itu dianggap cukup, yang penting salah satu dari kedua orang tuanya itu muslim, beriman. Jadi menurut mereka, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah, yang penting budak tersebut beriman, walaupun masih belum sholat, walaupun juga masih belum puasa, tidak jadi masalah. Wa nuqila 'anil Imami Ahmad rahimahullah riwayatani. Dan dinukil dari Al-Imamu Ahmad rahimahullah ada dua riwayat dari beliau. Ihdahuma tujzi wal ukhra la tujzi. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad adalah cukup, yang penting budak tersebut beriman. Wal ukhra, riwayat yang lain yang datang dari Imam Ahmad, la tujzi, tidak mencukupi, illa idza shamat wa sallat, kecuali budak tersebut itu puasa dan telah melaksanakan sholat. Jadi ini merupakan syarat. Kalau iman saja itu tidak cukup, jadi harus amal soleh juga. Nah, sekarang beliau akan memaparkan dalil-dalil mereka. Hujjatul awwalin. Hujjah yang pertama, yang mengatakan bahwasanya budak yang bisa dimerdekakan itu adalah budak yang beriman dan juga beramal soleh, puasa, sholat dan yang lainnya. Annallaha ta'ala syaratal iman, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mensyaratkan iman pada budak tersebut. Fala budda min tahaqquqihi, sehingga keimanan itu harus terwujud dalam diri budak tersebut. Wasabiyyu lam yatahaqqaq minhu dzalik, sedangkan anak yang masih kecil, budak yang masih kecil itu masih tidak ditemukan keimanan di dalamnya. Kenapa? Karena tidak ada tanda-tanda keimanan, yaitu amal soleh, puasa dan juga melaksanakan sholat. Wa hujjatul jumhur, adapun dalil jumhurul ulama, dalil Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya di mana mereka, Al-Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mewajibkan
artinya memperbolehkan budak itu dimerdekakan, yang penting beriman, walaupun belum sholat, belum puasa. Jadi budak yang masih kecil itu boleh dimerdekakan. Apa dalil mereka? Annallaha ta'ala qal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa man qatala mu'minan fayadkhulu fihi as-sabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membunuh yang membunuh seorang mukmin. Yang dimaksud seorang mukmin ini mencakup semua orang mukmin. Sehingga masuk dalam kata mukmin adalah yang pertama anak kecil. Jadi anak kecil ini termasuk mukmin. Fakadzalika yadkhul fi qoulihi ta'ala fatahriru raqabatin mu'minah. Maka begitu juga as-sabi, anak kecil, juga masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala fatahriru raqabah, maka hendaklah memerdekakan budak yang beriman. Siapa budak yang beriman? Tentunya anak kecil juga masuk. Qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir berkata, wal jumhur annahu mata kana musliman sahha itquhu 'anil kafarah sawa'an kana saghiran aw kabira. Al-Imam Ibnu Katsir menegaskan di sini bahwasanya menurut mayoritas para ulama bahwasanya budak begitu dirinya sudah muslim, maka sah untuk dimerdekakan sebagai denda atau bayaran dari pembunuhan tersebut, baik budak tersebut masih kecil ataupun sudah dewasa. Wa qad ittafaqal fuqaha'u 'ala anna ar-raqaba 'ala al-qatil wa amma ad-diyah fa hiya 'ala al-'aqilah. Dan para fuqaha bersepakat bahwasanya budak yang harus dimerdekakan itu merupakan kewajiban yang dibebankan pada tersangka atau pada orang yang membunuh. Sedangkan pembayaran denda itu diwajibkan dan dibebankan pada akilah. Akilah itu adalah asobah dari tersangka. Tapi asobah dari selain far'un waris dan aslun zakar, ya. Selain ayah, selain kakek, selain anak, selain cucu, bukan itu. Berarti bisa pamannya, bisa saudara-saudaranya, itu namanya akilah.